Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Puspita Rahma. Saya prodi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS dari akuntansi pemerintah. Baik, kita mulai saja. Nah, untuk soalnya itu di sini soal dapat dilihat pada ini ada Google Drive. Buatlah video menerangkan setiap laporan audit yang ada dalam bentuk MP4 beserta audionya minimal 210 menit. Dalam video tersebut menerangkan atau memberikan usulan kepada pemerintah daerah ke depannya untuk bisa menghemat atau mengurangi pengeluaran. Yang keempat, dalam video tersebut, buatlah analisis rasio, current rasio, quick rasio, cost rasio, total debt to asset rasio. Dalam video tersebut menerangkan atas juga catatan atas laporan keuangan yang ada. Nah, ini Google Drive-nya ada di sini. Yang di sini ada pemerintah Provinsi DKI Jakarta laporan realisasi anggaran pendapat. Di sini eh, di sini nih ada, di sini saya sudah apa namanya sudah di Excel data-datanya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini pemerintah Provinsi DKI Jakarta laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015. Nah, untuk pendapatan hasil daerah, pendapatan pajak daerah itu untuk persennya 95,51. Untuk usulannya tingkatkan dengan memberi reward jika taat pajak dan memberi sanksi jika tidak taat pajak. Target kenaikannya 100,56. Selanjutnya, pendapatan retribusi daerah itu 104,05. Usulannya dibentuk seksi penagihan pas retribusi yang jatuh tempo. Target kenaikan 120,09. Kemudian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu 93,37. Usulannya dengan sosialisasi agar masyarakat patuh membayar pajak melalui sosial media. Target kenaikannya 110,70. Lain-lain PAD yang sah itu 97,02. Usulannya dengan adanya reward dan dari pemerintah diharapkan dapat menaikkan tingkat pendapatan pajak. Target kenaikannya 103,87. Jumlah pendapatan asli daerah di sini 95,81. Usulannya itu dengan pelayan kepada masyarakat yang optimal mampu memberikan penerimaan bukan pajak yang lebih besar 98,65. Kemudian di sini ada dana bagi hasil pajak. Di sini ada 110,01. Usulannya dengan adanya audit diharapkan mampu mengoptimalkan pajak dan tidak ada disalahgunakan oleh oknum pejabat. Di sini kenaikannya 120,71. Ada dana bagi hasil sumber daya alam 194,63. Usulannya dengan adanya pengoptimalan anggaran diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Target kenaikannya 200,98. Kemudian dana alokasi khusus 79,11. Dengan adanya audit eksternal diharapkan para oknum pejabat tidak menyalahguna kekuasaannya. Targetnya 87,98. Nah, jumlah pendapatan transfer dana perimbangan di sini ada 95,51. Usulannya dengan adanya penerimaan hibah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Di sini 110,21. Nah, di sini ada total pendapatan transfer.
Di sini 95,51 usulannya dengan adanya audit terhadap anggaran dana alokasi khusus fisik supaya tidak ada anggaran disalahgunakan 130,11. Nah, selanjutnya pendapatan hibah eh di sini ada 60,88. Usulannya dengan adanya program hibah mampu mendukung program pembangunan nasional, memberikan manfaat bagi satuan kerja penerimaan hibah, kenaikannya eh, kenaikannya 70,21. Yang ada jumlah pendapatan lain-lain yang sah. Di sini ada 60,88. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan lainnya yaitu meningkatkan kualitas SDM, mengolah pendapatan asli daerah, kenaikannya 87,11. Sini jumlah pendapatan ada 94,09. Usulannya dengan jumlah program dan strategi di atas mampu meningkatkan pendapatan dan mampu mensejahterakan masyarakat 97,45. Di sini ada belanja operasi, ada belanja pegawai 90,11. Usulannya dengan merencanakan apa saja yang diperlukan oleh pemerintah pusat agar tidak ada pemborosan dana. Di sini untuk penurunannya 85, di sini 32. Kemudian ada belanja barang 77,69. Usulannya dengan diadakannya tim audit diharapkan meminimalisir tingkat korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat. Di sini penurunannya 67,88. Ini ada bunga 39,13 dengan memplanning barang apa saja yang dibeli dan menggunakan barang apa saja yang sudah ada agar tidak mubazir. eh, penurunannya 20,65. Di sini ada subsidi 67,69. eh, Usulannya dengan memperhitungkan modal apa saja yang diperlukan oleh pemerintah dan mencatat agar tidak rugi 45,98 penurunannya. Kemudian ada hibah 96,12 usulannya dan mengoptimalkan belanja hibah, pemerintah mampu mengurangi belanja hibah yaitu 87,32. Kemudian bantuan sosial di sini ada 97,98 yang memberikan pelatihan dibandingkan dengan kebutuhan makanan pokok diharapkan mampu mengurangi subsidi. Di sini pengurangan itu 76,98. Di sini ada jumlah belanja operasi itu 85,45 dengan mengaudit dan transfer daerah diharapkan mampu mengoptimalkan anggaran yang sudah disiapkan. Di sini ada penurunannya itu 87,98. Ini ada belanja modal, belanja tanah 64,98. Usulannya dengan mengurangi belanja daerah akan mengurangi presentasi dan mengoptimalkan anggaran belanja tanah supaya lebih efisien. Mengurangi itu 50,45. Kemudian belanja peralatan dan mesin 77,79. Usulannya belanja peralatan dan mesin dengan harga lumayan tinggi supaya lebih awet karena jika beli peralatan dan mesin yang murah cenderung cepat rusak. Yaitu penurunan itu 60,43. Belanja gedung dan bangunan 63,67. Usulannya belanja gedung dan bangunan dikurangi dulu dengan memanfaatkan gedungan dengan bangunan yang ada dan di-maintain agar tidak mudah rusak, yaitu penurunannya 54,98. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan 75,56 dengan mendata ulang apa saja yang perlu diperbaiki jalan, irigasi, dan jaringan supaya lebih terorganisir dan dananya tidak ditilap oleh oknum pejabat. Nah, penurunan itu 65,23. Belanja aset tetap lainnya 78,91 dengan merinci apa saja yang perlu dibeli dan di-cross-check harga apakah benar sesuai dengan data di lapangan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran. Penurunan itu 70,98.
Di sini ada jumlah belanja modal itu 71,01. Usulannya program yang dibuat yaitu menggunakan aplikasi yang bisa diketahui oleh publik, sebesar apa anggaran digunakan dan untuk apa saja aset yang sudah dibeli. Yaitu penurunannya itu 65,90. Di sini ada belanja tak terduga yaitu 0,69 dengan merencanakan belanja apa saja yang diperlukan supaya tidak menghamburkan anggaran dan mengevaluasi anggaran apa saja yang kurang efisien sebesar pengurangnya 0,50. Di sini ada jumlah belanja tak terduga itu 0,09. Dengan program di atas diharapkan mampu mengurangi presentasi belanja daerah dan mengoptimalkan anggaran demi kesejahteraan masyarakat itu 0,55. Di sini ada jumlah belanja 82,1. Dengan program di atas diharapkan mampu mengurangi prestasi belanja daerah dan menggunakan anggaran demi kesejahteraan masyarakat, pengurangnya 70,98. Nah, kemudian ada di sini transfer bantuan keuangan pemerintah daerah lainnya, yaitu 97,62. Usulannya dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk taat pajak dan para pejabat tidak menyelip uang pajak agar masyarakat lebih mau membayar pajak. Di sini untuk pengurangnya 80,98. Kemudian bantuan keuangan lainnya 82,81. Usulannya dengan merata program pemerintah, contohnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, agar masyarakat sadar akan bayar pajak. Di sini pengurangnya itu 76,98. Kemudian jumlah transfer bantuan keuangan, sini ada 97,48. Usulannya dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat supaya menarik baik yang masih muda maupun yang sudah tua agar tertarik bayar pajak. Di sini ada 87,54 untuk penurunnya. Di sini jumlah transfer 97,48. Dengan strategi di atas, pemerintah diharapkan mampu membuat masyarakat taat pajak dan tidak ada masyarakat yang enggan membayar pajak. Sini ada 78,67. Kemudian di sini ada surplus atau defisit. Eh, sini usulannya program pemerintah dan strategi di atas sepertinya kurang efektif membuat masyarakat taat pajak. Dengan evaluasi di atas diharapkan mampu membuat masyarakat taat pajak. Kemudian, nah di sini ada penggunaan silpa 100,00. Usulannya dengan adanya efisiensi anggaran diharapkan mampu menurunkan persentase pembiayaan penggunaan silpa dengan mengevaluasi apa saja yang perlu dibeli dan yang tidak dibeli, yaitu 87,98. Nah, di sini pinjaman dalam negeri pemerintah pusat 88,38. Usulannya dengan membuat budget apa saja yang perlu dibelanjakan kepada masyarakat agar fasilitas bisa dirasakan oleh masyarakat. Penurunnya itu 70,54. Nah, di sini ada eh, penerimaan pinjaman, di sini ada 77,74. Usulannya dengan mengurangi pinjaman dengan langkah menaikkan pajak kepada masyarakat, mensosialisasikannya dari jauh-jauh hari, eh, 65,78. Kemudian jumlah penerimaan itu 97,5. Dengan program dan strategi di atas, pemerintah mampu memaksimalkan anggaran yang sudah ada dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas, itu 80,98. Nah, di sini ada eh, penyertaan modal pemerintah daerah. Ini usulannya dengan menaikkan pajak sebesar 1% diharapkan mampu setidaknya mengurangi pinjaman luar negeri. Kemudian pembayaran pokok pinjaman dalam negeri pemerintah pusat itu 87,2. Usulannya dengan
mengedukasi masyarakat supaya lebih taat bayar pajak dan para pengusaha yang nakal dihukum menurut undang-undang agar menimbulkan efek jerah itu menurut ini itu 76,87. Di sini ada eh, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri pemerintah pusat daerah lainnya itu usulannya dengan program pemerintah yaitu menggalakkan UMKM yang dirintis oleh masyarakat dengan cara pelatihan, insentif, dan edukasi. Nah, kemudian, nah, di sini ada jumlah pengeluaran 82,19 dengan adanya program pemerintah yaitu ekspor ke luar negeri secara masif dengan cara para pengusaha diberi dukungan berupa meningkatkan mutu, memasarkan dan lain itu 76,87 eh, jumlah pengeluarannya. Pengeluaran itu 76,87. Kemudian pembayaran neto itu usulannya dengan adanya dukungan pemerintah berupa sosialisasi kepada masyarakat berupa pengusaha marketplace dengan memberikan pajak kepada para pengusaha tersebut. Kemudian selisih lebih pembiayaan itu usulannya dengan anggaran tersebut dengan anggaran tersebut akan membuat transportasi umum, ruang terbuka, infrastruktur dan lain-lain. Nah, kemudian di sini tuh ada soal eh, membuat current ratio, quick ratio, cash ratio, total debt to asset ratio. Nah, di sini saya sudah ada datanya yaitu neraca. Nah, cara menghitung current ratio itu current asset dibagi current liabilities. Nah, caranya itu eh, jumlah kewajiban aset, yaitu ini jumlah aset lancar dibagi dengan eh, jumlah kewajiban jangka pendek. Nah, ini untuk dikali, kok ini ini dikali ya, ini salah saya. Nah, ini juga dikali. Oh. Nah, ini hasilnya segini. Jadi jumlah aset, jumlah aset itu ini jumlah aset. Nah, jumlah aset jumlah aset lancar dibagi jumlah kewajiban jangka pendek ini. Ini untuk 2015. Nah, sama juga untuk 2016 jumlah kewajiban aset dibagi jumlah kewajiban jangka pendek. Nah, di sini analisanya karena rasio pada tahun 2015 sebesar 23%, artinya pemerintah mampu melunasi jangka pendek. Nah, untuk 2016 sama current rasio pada tahun 2016 sebesar 24%, artinya pemerintah mampu melunasi utang jangka pendek. Selanjutnya, quick ratio eh, sama dengan aktivitas lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Nah, di sini aktivit aktiva lancar itu, nah ini jumlah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan jumlah jangka pendek untuk 2015. Nah, begitupun sama ya untuk 2016, yaitu jumlah aset lancar dikurangi persediaan ini dibagi dengan jumlah kewajiban jangka pendek ini. Nah, analisanya quick ratio pada tahun 2015 sebesar 22,01 sangat jauh mendekati 100%, artinya kurang sehat menutup kewajiban lancar. Nah, 2016 analisanya quick ratio pada tahun 2016 sebesar 22,99 sangat jauh mendekati
100% artinya kurang sehat menutupi kewajiban lancar. Nah, sekarang ada kas rasio. Nah, sama dengan kas ditambah aktiva setara kas dibagi utang lancar. Nah, di sini itu kas di daerah dikurangi, bukan dikurangi, dibagi kas daerah dibagi dengan utang jangka pendek dibagi 100%, dikali 100%. Kas rasio pada tahun 2015 yaitu 5,86, artinya memiliki aset untuk melunasi utang jangka pendek. Nah, sama juga untuk 2016, yaitu eh, kas daerah 2016 dibagi dengan utang jangka pendek 2016 dikali 100%. Hasilnya ini 8,10, kas rasio pada tahun 2016 sebesar 8,10, artinya memiliki aset untuk melunasi utang jangka pendek. Nah, kemudian untuk total debt to asset ratio, total liability sama dengan total liabilities dibagi total aset, yaitu jumlah aset ini dibagi dengan jumlah kewajiban. Hasilnya ini 440,17. Nah, sama juga ya untuk 2016. Nah, di sini analisanya total debt to asset ratio pada tahun 2015 sebesar 440,17, artinya pemerintah kurang sanggup membayar bunga atas utang. Sama juga untuk 2016 298,22, artinya pemerintah kurang sanggup membayar bunga atas utang. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.